Pangeran Siddhartha lahir sekitar abad 4 hingga 6 sebelum Masehi di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki gunung Himalaya, tepat di Lumbini, Nepal. Ayah dari Pangeran Siddhartha adalah Raja Surodana dan ibunya adalah Ratu Mahamaya. Raja Surodana adalah seorang kepala suku Kansakya. Kemudian, ibunya Pangeran Siddhartha meninggal tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah meramalkan bahwa ia akan menjadi pendeta legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi petapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang pertapa. Karena ia termasuk ke dalam bangsa Ksatria, maka ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi pertapa dan tidak meneruskan harta sang ayahnya. Untuk mencegah menjadi seorang pertapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana, sehingga Gautama hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya. Sebagai pangeran, Siddhartha dilindungi dari dunia luar, diajar oleh para Brahmana, serta dilatih dalam bidang penahanan, keahlian berpedang, bulat, berenang, dan lari. Ketika sudah cukup umur, ia menikah dan mempunyai seorang anak lelaki. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar ke dunia di balik dinding istananya. Pada suatu saat di jalan Kapilavastu, di usianya yang berada di akhir 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana. Seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkannya untuk pengalaman semacam ini selama hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membawanya terus bereksplorasi dan melihat seorang petapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang petapa dan bertujuan untuk menemukan cara menghilangi penderitaan universal yang dipahaminya sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Selama 6 tahun berikutnya, Siddhartha menjalani kehidupan pertapaan dan mengambil bagian dalam prakteknya, belajar dan bermeditasi, menggunakan ajaran berbagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu Pertapa Alarakalama dan Udaka Ramputra. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 pertapa yang kemudian menjadi pengikut berkat dedikasinya yang sangat tinggi. Ketika jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak juga muncul, ia mengandalkan usahanya menahan rasa sakit, berpuasa hingga hampir kelaparan, dan menolak minum. Apapun yang dicobanya, Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kepuasan yang dia carinya. Sampai suatu saat ketika seorang gadis muda menawari semangkuk susu, ketika ia menerima, kemudian ia menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup di bawah kekangan fisik yang keras tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Jadi ia menerima susu tersebut, minum air, dan mandi di sungai. Sejak saat itulah Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan ekstrim. Jalan tersebut dinamakannya The Middle Way, berkaitan dengan sejarah penyebaran agama Buddha di Indonesia. Simak juga peninggalan kerajaan Majapahit dan peninggalan kerajaan Sriwijaya. Sejarah Buddha Gautama mencapai waktunya ketika suatu malam Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang, dan bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya.
Ia tetap di sana selama beberapa hari untuk memurnikan pikirannya, menelan seluruh hidupnya dan kehidupan sebelumnya di dalam pikirannya. Pada pertapaan ini, ia diganggu oleh Mara, dewa penggoda yang berkekuatan dahsyat. Ia menaklukkan dan melawan Mara ketika bintang pagi tampak di ufuk timur dengan kemauan yang keras dan keyakinan yang kukuh. Sehingga pada saat itulah ia mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Sang Buddha. Tepat ketika waktu bulan purnama Sada di usia yang ke-35 tahun di bulan Waisak, dari tubuhnya memancarkan 6 sinar Buddha ketika mencapai pencerahan sempurna. Keenam sinar Buddha rasmi tersebut adalah warna biru atau nila yang artinya bakti, kuning atau pita yang artinya kebijaksanaan dan pengetahuan, merah atau lohita atau artinya kasih sayang dan belas kasih, putih atau avadata yang berarti suci, jingga atau magasta yang artinya semangat, dan campuran semua sinar tersebut dinamakan Babasvara. Sejarah Buddha Gautama kemudian mendapatkan gelar telah mencapai pencerahan sempurna. Antara lain Buddha Gautama, Sakyamuni, Tathagata ia yang telah datang, ia yang telah pergi, Sugata yang maha tahu, Bhagata yang agung, dan masih banyak lagi gelar lainnya. Khotbah pertamanya disebut Dhammacakkappavattana Sutta, didengar oleh kelima petapanya dan mengikutinya. Isi khotbah tersebut adalah penjelasan mengenai jalan tengah yang ditemukan, yaitu berupa 8 ruas jalan kemuliaan dan juga 4 kebenaran mulia yang menjadi pilar dalam ajaran Buddha. Kemudian Siddhartha membentuk Sangha, suatu komunitas untuk para petapa yang tidak mengacu semua pembatasan antara kelas, ras, jenis kelamin, dan latar belakang manusia, dan dengan hanya satu tujuan untuk mencapai pencerahan. Pada akhirnya ia bertemu kembali dengan ayahnya dan istrinya Yasodhara, menjadi murid dan petapa juga. Sementara anaknya Rahula menjadi rahib di usia 7 tahun dan tinggal bersama ayahnya seumur hidup. Selama 45 tahun kemudian Buddha Gautama menyebarkan Dharma dengan berkelana kepada umat manusia lainnya dan menyebarkan dengan cinta dan kasih sayang hingga usianya 80 tahun, dan menyadari bahwa 3 bulan setelahnya ia akan mencapai parinibbana atau parinirvana, yaitu meninggalkan bentuk fisik tubuhnya. Tubuh Buddha kemudian dikremasi dan sisa abunya ditempatkan di kubah berbentuk stupa yang merupakan bentuk umum dalam agama Buddha yang disebarkan dalam banyak lokasi termasuk Cina, Myanmar, dan Sri Lanka. Selama 2500 tahun kemudian ajaran Buddha tetap diikuti oleh banyak orang di dunia, terus menarik banyak pengikut dan merupakan salah satu agama yang tumbuh dengan cepat. Walaupun banyak yang tidak menganggapnya sebagai agama, namun sebagai ajaran hidup atau filosofi. Bagaimana tanggapan Anda tentang sosok Sang Buddha yang sudah saya menjelaskan tadi? Sangat bagus dan mulia. Sekian dan terima kasih.